Akhirnya harapan bebas pasung menjadi kenyataan. Demikianlah kira-kira kisah hidup Opa Peter yang berusia 69 tahun. Dia adalah salah seorang pasien gangguan jiwa yang dipasung yang ditangani oleh Seminari Santo Camillus Maumere. Opa Peter menderita gangguan jiwa sekitar 21 tahun yang lalu. Dan karena itu, dia dipasung selama kurang lebih 20 tahun. Opa Peter dipasung karena merontak, mengganggu, dan kerap membahayakan orang lain. Demi keselamatannya dan orang banyak, maka keluarga memasungnya 20 tahun lalu. Tidak banyak yang tahu apa alasan yang persis yang membuat Opa Peter mengalami gangguan jiwa. Tetapi menurut kisah keluarganya, Opa mulai sakit jiwa karena melewati pemali mandi subuh di sungai di sebuah kampung. Padahal orang di kampung itu yakin bahwa di sungai itu ada penghuninya, dan orang dilarang datang subuh ke sungai itu untuk mandi atau timba air. Maka ketika Opa Peter melanggar pemali itu, terjadilah sakit yang dia derita saat ini. 20 tahun lamanya Opa dipasung, dan harapan untuk bebas pun juga ada selama itu. Dan beberapa waktu lalu, Seminari Santo Camillus diinformasikan oleh petugas kesehatan setempat tentang keberadaan Opa Peter. Maka kami pun mendatangi dia untuk melihat dari dekat dan juga mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Opa Peter. Maka disepakati bahwa dia akan dibangunkan sebuah rumah bebas pasung, di mana dia sendiri bisa tinggal dengan aman dan tentram, nyaman tanpa harus dipasung. Selama masa wabah virus corona ini, bersama para frater dan tukang, kami membangun rumah bebas pasung untuk Opa Peter. Walaupun dalam kondisi sulit karena ketakutan atas wabah virus corona ini, namun puji Tuhan, kami akhirnya bisa menyelesaikan rumah Opa Peter. Dan ketika waktunya pas, kami pun datang ke sana untuk memberkati rumah itu dan juga melepaskan Opa Peter dari pasungannya. Inilah rumah Opa Peter yang berukuran 3 x 4 meter, dilengkapi dengan toilet untuk kebutuhan pribadinya. Rumah itu pun dilapisi dengan beton untuk memberikan rasa nyaman baik kepada keluarga maupun kepada dirinya sendiri, agar ia tidak mudah kabur. Rumah itu dibangun persis di samping rumah anaknya, agar ia bisa diperhatikan setiap waktu dan kebutuhannya pun tetap diperhatikan dengan baik. Ada rasa haru ketika Opa Peter harus dipindahkan dari tempat pemasungannya menuju ke rumah barunya itu. Ternyata kakinya sudah kaku dan mengecil dan tidak bisa berdiri. Maka seorang frater memangku dia dari tempat pemasungannya dan mengantarnya ke rumah baru tempat dia akan tinggal. Peristiwa itu mengharukan, disaksikan oleh tetangganya dan banyak orang yang hadir dalam pelepasan dan pemberkatan rumahnya. Ketika pemberkatan itu berlangsung, Opa Peter mengikuti doa-doa dengan tenang dan tentram. Dia merasa lega dan sepertinya memahami apa yang sedang terjadi. Ketika ditanya apa yang dia butuhkan, dia yang mengatakan, "Aku butuh makan." Sebuah hal yang sangat mengharukan, bahwa dalam penderitaan seperti itu pun, Opa Peter mengetahui bahwa makan adalah salah satu kebutuhan pokoknya, dan bahwa dia membutuhkan perbaikan gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Sejak saat itu pun, Seminari Santo Camillus berjuang untuk memberikan bantuan kepada Opa Peter dan keluarganya sesuai dengan kemampuan kami. Inilah rumah bebas pasung yang ke-37 yang dibangun oleh Seminari Santo Camillus untuk pasien gangguan jiwa yang dipasung di Maumere, Kabupaten Sika, dan sekitarnya. Kami berterima kasih kepada semua penjelasan dan firman kami yang membantu kami melancarkan
proses pembangunan rumah ini dan juga mendukung pelayanan kami terhadap pasien dengan gangguan jiwa di Maumere. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda sekalian, dan semoga segala usaha dan jerih payah kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Salam dan doa kami dari Seminari Santo Kamilus, Maumere. Tuhan memberkati.